yang ada di dalam hati kita keluar. Dan sudah jelas di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwasanya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh. Dan syaitan sekarang sedang mencari celah dan mencari cara agar nikmat yang terbesar yang ada di dalam hati kita keluar. Karena memang tugas mereka adalah menyesatkan kita. Tugas mereka menambah teman di neraka. Dan perlu kita ketahui bahwasanya syaitan sudah bekerja lama, sudah berabad-abad dia menggoda manusia, sehingga dia tahu cara-cara untuk menggoda manusia dan faham di mana celah-celah yang bisa dia mengambil dari keimanan seseorang. Oleh karena itu, hendaklah bagi kita semuanya untuk menjaga dari nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau seandainya seseorang yang mempunyai harta terbaik di rumahnya, maka dia akan berusaha sekuat tenaga menjaga harta tersebut. Pintu dikunci, rumah digembok dan dijaga agar jangan sampai harta terbaiknya diambil oleh pencuri. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengunci pintu, membuat pagar rumah, menyewa satpam ataupun yang lainnya agar harta terbaik kita tidak hilang. Begitu pula dengan iman yang ada di dalam hati. Kita harus senantiasa menjaganya dan kita harus senantiasa merawat. Bagaimana caranya? Adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Dengan menghadiri majelis ilmu, maka keimanan kita akan bertambah dan Allah yang akan menjaga keimanan agar senantiasa tetap utuh di dalam hati kita. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang hendaknya kita seorang muslim senantiasa mengulang dari doa-doa tersebut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku agar senantiasa berada pada agamamu ya Allah. Wa ya musarrifal qulub, ya Allah Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku agar senantiasa berada di dalam ketaatanmu. Itu doa yang senantiasa diucapkan dari lisannya yang mulia Rasulullah SAW, dan beliau menyuruh kita agar senantiasa mengucapkan doa ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, kekasih hati kita Muhammad SAW, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, makhluk termulia yang pernah bernafas di muka bumi ini, dan dialah suri tauladan terbaik yang Allah titipkan bagi kaum mukminin agar menjadikan dia sebagai tauladan bagi kita. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada diri Rasulullah bagi kalian adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Buat siapa? Bukan untuk semua orang. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, khusus untuk orang-orang yang dia berharap agar bertemu dengan Allah dan dengan hari akhir yang baik. Di sini insya Allah sebagai muqaddimah, maka kita akan memasuki dari halaman awal buku Sirah Nabawiyah, yang dimana awal dari buku ini menceritakan sedikit tentang kondisi agama yang dianut oleh bangsa Arab sebelum Rasulullah SAW datang.
Kalau kita berbicara konteksnya Jaziratul Arab, maka meliputi Yaman, meliputi juga Irak, meliputi Syam yang sekarang terbagi menjadi 4 negara bagian, Yordania, Lebanon, Suriah, dan Palestina. Syam terbagi menjadi 4 negara bagian ini. Kemudian negara-negara yang mayoritasnya sekarang menjadi negara bagian Saudi Arabia, yaitu Jeddah, Riyadh, Mekah, Madinah, masuk ke golongan Hijaz zaman dahulu. Maka di sini berbicara tentang Jazirah Arab adalah yang seperti saya sebutkan tadi. Agama mereka pada awal mulanya adalah menganut agama Nabi Ibrahim, dan sudah jelas di dalam kitab-kitab sirah bahwasanya kaum sebelum Nabi Muhammad mereka dahulu menyembah Allah dan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, dan seluruh nabi mempunyai agama yang satu walaupun syariatnya berbeda-beda. Jelas di dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sesungguhnya telah kami utus di setiap umat rasul. Tugas mereka apa? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Sebenarnya tugas pokok mereka hanya satu, yaitu sembahlah Allah dan jauhilah kesyirikan. Walaupun syariat-syariatnya berbeda. Baik di Jazirah Arab, mereka kebanyakan menganut dari agama Nabi Ibrahim. Akan tetapi seiring berjalan waktu, maka mereka mulai meninggalkan sedikit demi sedikit ajaran Nabi Ibrahim. Karena pada saat ini rentan waktunya sudah nggak ada Rasul dan nggak ada Nabi, rentan antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Oleh karena itu, sebagian dari mereka sedikit demi sedikit meninggalkan agama Nabi Ibrahim, sampai tiba ada seseorang yang bernama Amr bin Luhai dari Bani Khuza'ah. Amr bin Luhai ini kalau kita ketahui, dia adalah orang yang mempunyai julukan pemberani, dermawan, orang suka menolong. Hampir semua rakyat Mekah mencintai Amr bin Luhai ini karena dia sangat menjadi tokoh panutan. Dalam suatu riwayat, setiap tahun dia memberikan hampir dari 1000 pakaian kepada orang-orang miskin dan 1000 makanan kepada orang-orang fakir miskin. Ada yang sakit dibantu, ada yang minta pertolongan ditolong, sehingga orang-orang Mekah sangat mencintai Amr bin Luhai ini dan menjadikan dia sebagai ulama dan walinya mereka. Tokoh yang sangat dipatuti, dan asal Amr bin Luhai ini mengucapkan apa menjadi syariat di kota Mekah. Ucapannya undang-undang, karena masyarakat Mekah sangat mencintai Amr bin Luhai ini, sehingga cinta mereka menjadi cinta yang buta. Amr bin Luhai al-Khuzai ini dikisahkan dia bepergian ke Syam. Ketika dia bepergian ke Syam, maka di tengah jalan sudah memasuki kota Syam, dia melihat ada sekelompok orang yang sedang menyembah patung, yang dimana dia berdoa, orang-orang tersebut berdoa kepada patung tersebut dan meminta tolong. Kemudian Amr bin Luhai bertanya kepada orang-orang yang ada di depan patung-patung ini, apa yang kalian lakukan? Mereka menjawab, kami sedang menyembah patung ini. Kata Amr bin Luhai, mengapa? Apa yang menyebabkan kalian menyembah patung ini? Kemudian mereka menjawab, sesungguhnya ketika kami meminta hujan kepada patung ini,
maka segera turun hujan. Ketika kita meminta pertolongan kepada patung ini, kita juga ditolong. Oleh karena itu pun kami menyembah patung ini. Mendengar pernyataan dari orang-orang yang sedang menyembah patung, maka Amr bin Luhai al-Khuzai terpesona dan menganggap bahwasanya ini adalah yang benar, sehingga dia meminta kepada orang-orang yang menyembah patung tersebut, baik, sekarang saya minta kepada kalian satu patung, yang dimana satu patung ini saya akan bawa nanti ke Mekah, agar orang-orang Mekah menyembah patung ini sebagaimana kalian menyembah patung itu. Kata orang-orang yang di Syam tersebut mengatakan, silahkan ambillah patung yang besar ini. Kemudian Amr bin Luhai membawa patung yang besar ini, yang dinamakan patung ini Hubal. Patung Hubal dibawalah ke Makkah. Ketika sampai ke Makkah, kita sudah tahu tadi biografi dari Amr bin Luhai. Setiap ucapannya dijadikan undang-undang, dan hampir seluruh penduduk Makkah sangat mencintai Amr bin Luhai, sehingga apapun yang dititahkan diturutin. Karena orang yang sangat terkenal, orang yang terpandang, gelarnya banyak, pemberani, dermawan, suka menolong, masyhur dan sangat disukai. Ketika datang ke Mekah, maka Amr bin Luhai mengatakan kepada para penduduk Mekah, wahai masyarakat, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya Hubal ini adalah Tuhan kalian, yang dimana dia pasti akan bisa menolong kalian. Patung ini akan menyelamatkan kalian dari mara bahaya yang datang. Oleh karena itu sembahlah dia. Ditaruh Hubal ini di samping Ka'bah, sehingga orang-orang yang melewati Ka'bah mesti melihat Hubal dan tahu bahwasanya Hubal ini sudah dititahkan oleh Amr bin Luhai bahwasanya kita menyembah dia, nanti kita bisa kaya seperti Amr bin Luhai, bahkan mungkin kita juga bisa lebih dermawan daripada Amr bin Luhai. Tertipu dengan orang kaya ini dan orang yang cerdas serta sukses ini. Orang kan kalau taklid buta seperti itu akan menuruti seluruh apa yang dikatakan oleh orang yang cerdas ini, oleh orang yang gelarnya banyak sekali, akan menuruti orang yang menjadikan dia panutan. Sehingga masyarakat Mekah pada saat itu menyembahlah Hubal. Dan ada patung-patung yang lainnya yang disebutkan oleh Allah juga di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 19-20. Allah mengatakan, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Apakah kalian menjadikan patung Lata dan Uzza dan Manat sebagai sesembahan kalian selain Allah? Berarti ada 3 patung yang namanya Lata, Uzza dengan Manat. 3 patung ini perlu kita ketahui, Lata ini sebenarnya adalah orang yang soleh. Lata ini dahulunya berbentuk batu besar di daerah Taif, yang dimana Amr bin Luhai al-Khuzai mengatakan Lata ini sebelumnya adalah orang yang dermawan juga. Dia biasa memberikan makanan gandum kepada orang-orang yang haji, memberikan makanannya di atas batu yang besar. Asal ada yang datang haji dia kasih makan, datang haji lagi dia kasih makan ketika melewati Taif. Dan dia biasa memberikan makanan kepada orang-orang yang mau haji di atas batu yang besar. Amr bin Luhai al-Khuzai ketika datang ke Taif, maka mengatakan kepada para penduduk Taif bahwasannya Lata itu belum meninggal dan dia masuk ke batu ini, maka sembahlah dia karena dia adalah orang yang paling berjasa bagi kalian. Menerima mereka dan menjadikan batu besar itu sebagai Lata ataupun sekutunya Allah. Lata. Kemudian ada Uzza. Uzza itu letaknya di Wadi Nakhlah. Terus kemudian ada Manat.
Manat itu letaknya di Musyallal, di tepi Laut Merah. Nah, ada juga patung-patung yang lain. Patung-patung yang lain yang disebutkan juga di dalam Al-Quran ada. Surat Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutsa wa yaquqa wa nasra. Ada 5 patung juga. Yang 5 patung ini, Amr bin Luhai al-Khuzai, dia itu punya teman dari kalangan jin. Sehingga teman dari kalangan jinnya ini membisikkan ke telinga dari Amr bin Luhai al-Khuzai bahwasanya di daerah sini ada patung-patung yang dahulu disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Maka galilah tanah dan bawa patung-patung itu ke Jazirah Arab. Sampai ke suatu tempat tersebut dan digalilah tanah, ketemu patung-patung Wadda, Suwa, Yaghus, Ya'uq sama Nasra. 5 patung ini. Dan perlu kita ketahui, sebenarnya 5 orang ini dahulunya adalah kaum dari Nabi Nuh. 5 orang yang terkenal kesolihannya, 5 orang yang terkenal kealimannya, 5 orang yang terkenal ibadahnya. Setelah mereka meninggal dan murid-muridnya banyak, setelah mereka meninggal, maka murid-muridnya ini sangat kangen dengan guru-gurunya yang bernama Wadswa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Dan mereka mengatakan, dahulu ketika ada guru-guru kami, maka kami beribadah dengan mudah, beribadah dengan semangat dan khusyuk. Sekarang sudah nggak ada guru-guru kami, kayaknya ada yang berbeda deh. Sulit kita khusyuk beribadah kepada Allah karena nggak ada mereka, kelihatannya ada yang kurang aja kalau beribadah nggak ada mereka. Karena mereka adalah guru-guru kami, gitu kan? Kemudian murid-muridnya ini sepakat untuk membuat patung-patung atas nama-nama mereka. Tujuannya adalah agar bisa mengingat kebaikan-kebaikan guru-guru mereka dan bertambahlah semangat dalam beribadah. Tujuannya hanya itu pertamanya. Jadi ketika mereka sholat, beribadah di masjid, ngelihat patung-patung yang 5 ini, tambah semangat. Dulu ini guru-guru kita ya, yang mengajarkan kita tentang sholat, mengajarkan kita tentang bertakwa. Tambah semangat mereka ketika melihat patung-patung yang dibuat persis seperti wajah-wajah guru mereka. Setelah generasi ini meninggal, datang generasi berikutnya, datanglah syaitan membisiki kepada telinga-telinga mereka dan mengatakan bahwasannya patung-patung ini dahulu disembah oleh nenek moyang kalian. Maka sembahlah patung-patung tersebut karena mereka adalah Tuhan-Tuhan kalian di bumi. Mereka asal ada kata-kata nenek moyang, tradisi, ataupun perbuatan-perbuatan yang kalau kita lakukan menyelisihi dari nenek moyang kita, menyelisihi dari tradisi kita, pamali dan gak sopan untuk menghancurkan tradisi-tradisi nenek moyang kita, maka mereka pun jadi menyembah patung-patung ini. Sehingga Allah pun mengatakan dalam Al-Quran, patung-patung yang disembah di zaman kaum Nabi Nuh berjumlah 5 orang ini. Nah, Amr bin Luhai al-Khuzai, dia sudah menyebar dari patung-patung yang dia dapatkan. Sampai-sampai setiap kabilah itu mempunyai patung sendiri. Dan setiap rumah-rumah itu punya patung-patung sendiri yang mereka sembah. Sehingga jumlahnya sangat banyak dan menyebar di mana-mana patung ini. Dan kalau kita perlu ketahui, di Fathu Makkah Rasulullah menghancurkan patung di sekitar Ka'bah sampai 360-an. Banyak sekali patung-patung menyebar di mana-mana. Salah satu dari tradisi beribadah mereka adalah dengan mengitari patung-patung itu
meminta doa kepada mereka, dan juga benar-benar meminta pertolongan kepada patung-patung itu, sehingga mereka pun menjadikan Tuhan selain Allah. Padahal mereka itu mengatakan dalam Al-Quran, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah patung-patung ini melainkan agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka juga mengatakan patung-patung ini adalah nanti akan menjadi pemberi syafaat kami nanti di akhirat kelak. Jadi wasilah katanya. Tuhan kita di dunia patung-patung ini, Tuhan di langit ada Allah. Mereka percaya ya tauhid, tapi tauhidnya tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah mereka percaya bahwasannya Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberikan rizki, Allah lah yang mengatur peredaran siang dan malam, Allah lah yang mengatur alam semesta. Mereka percaya tauhid rububiyah ini, tapi mereka hilang di tauhid uluhiyah, yaitu mereka menyekutukan Allah. Karena tauhid uluhiyah adalah kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun dengan sesuatu pun. Itu tauhid uluhiyah. Jadi mereka hilang tauhid uluhiyahnya, masih ada tauhid rububiyah. Buktinya juga ada di dalam Al-Quran. Allah itu menceritakan keadaan mereka. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu-d-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Mereka, kata Allah, kalau berada di tengah lautan, diterjang ombak yang sangat dahsyat, maka mereka bergegas semuanya sepakat untuk berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan. Ketika mereka sampai ke tepian, mereka menyembah patung-patung lagi dan berbuat syirik. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran. Jadi mereka mempunyai tauhid, tapi tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah. Dan salah satu dari pekerjaan mereka ataupun ibadahnya mereka adalah dengan menyembelih hewan-hewan kurban atas nama patung-patung yang mereka miliki. Patung Hubal, terus kemudian patung Manat, Lata, Uzza, Wadda, Suwa, semuanya. Kalau mereka menyembelih binatang, maka mereka menyembelih atas nama mereka dan diberikan kepada mereka juga buat sesajen. Dan awal mulanya ini sampai turunlah firman Allah, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih. Janganlah kalian makan daging-daging yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Jadi awal mulanya ini mereka menyembelih atas nama selain Allah. Makanya Allah perintahkan ketika kita menyembelih hewan harus disebut nama Allah. Di sini kita akan sedikit membahas hukum tentang menyembelih binatang dengan mengucapkan bismillah. Apa hukumnya? Apakah wajib, sunnah, atau ada hukum yang lainnya? Jadi kalau seandainya kita menyembelih binatang dan kemudian lupa mengucapkan basmalah, apakah berdosa? Apakah tidak? Di sini memang terjadi perdebatan di antara para ulama hukum membaca basmalah ketika menyembelih binatang. Abu Hanifah dan Imam Ahmad cenderung untuk mengatakan bahwasanya mengucapkan basmalah adalah wajib, berdalil dengan ayat tadi, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih. Janganlah kalian makan daging yang disembelih bukan atas nama Allah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Kok bisa sunnah? Mengucapkan bismillah ketika kita menyembelih binatang itu sunnah, kata Imam Syafi'i. Kok bisa? Dalilnya Imam Syafi'i itu riwayat dari Aisyah. Di dalam Sahih Bukhari, Aisyah pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana bilahmani la nadri asamullah 'alaiha amla. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, kami diberikan daging oleh sekelompok kaum yang dimana kami tidak tahu apakah mereka itu menyembelih binatang tersebut dengan mengucapkan bismillah atau tidak. Gimana ini posisinya wahai Rasulullah? Boleh dimakan atau dibuang? Karena kita nggak tahu secara persis nih
mereka nyembelihnya atas nama Allah atau enggak. Kan di dalam ayat secara jelas sudah disebutkan, jangan kalian makan daging yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Sammullaha 'alaiha wa kuluh." Ucapkanlah bismillah ketika mau makan dan makanlah. Itu kata Rasulullah SAW. Mengambil dari ini, maka Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya membaca basmalah ketika ingin menyembelih binatang hukumnya sunnah. Kalau Imam Malik itu berpendapat bahwasanya wajib lidzakir sabiton linisyan. Wajib bagi orang yang ingat, wajib mengucapkan basmalah. Tapi kalau seandainya orang lupa, maka tidak mengapa, karena yang menjadi tolak ukur di sini membaca bismillah wajib adalah ketika dia ingat, oh iya wajib yang membaca bismillah. Tapi kalau lupa gara-gara buru-buru ataupun yang lainnya, kata Imam Malik nggak apa-apa. Dalilnya apa? Kalau lupa, secara tegas Rasulullah SAW mengatakan, "Rufi'a an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Diampuni bagi umatku perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena lupa. Nah, di sini kita bisa mengambil mana di antara pendapat ulama di mana pendapat para ulama yang mendekati kebenaran. Dan saya condong di sini ke pendapatnya Imam Malik, wajib, karena dalilnya jelas dalam Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan janganlah kalian makan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Tapi kalau seandainya kita lupa, maka kita ucapkan bismillah ketika mau makan dan insya Allah gugur. Dan sampai di sini turunannya adalah masalah tentang kalau seandainya kita makan di warung-warung pinggir jalan, di restoran-restoran pinggir jalan, makan daging ayam, daging kambing, daging sapi, kan kita nggak tahu mereka ngucapin bismillah ketika menyembelih atau enggak. Maka kita ambil hukum ini merujuk kepada perkataannya Aisyah, yang dimana ketika dibawakan daging kambing dari suatu kelompok, kemudian Aisyah mengatakan kami tidak tahu daging itu datang dan mereka menyembelih atas nama Allah atau tidak, maka boleh nggak dimakan? Kata Rasulullah, ucapkanlah bismillah dan makan. Berarti di sini kita tidak diwajibkan untuk bertanya-tanya kepada koki ataupun bertanya-tanya kepada pemilik restoran, ini disebut bismillah atau enggak. Tapi kewajiban bagi kita yang pertama ucapkan bismillah dan makan. Itu turunannya. Ini kenapa saya bahas di sini? Karena memang nyambung tadi pembahasan kita. Kenapa Allah wajibkan pembacaan basmalah ketika hendak ingin memotong binatang? Karena dahulu orang-orang musyrik Arab sebelum Islam, maka mereka menyembelih binatang atas nama selain Allah. Jadi Allah syariatkan kita untuk membaca bismillah ketika ingin menyembelih binatang yang halal untuk dimakan. Nah, ini adalah sekelumit dari kejadian ataupun perlakuan orang-orang musyrik Arab sebelum datangnya Islam. Dan kita ketahui tadi bahwasanya patung sudah menyebar di mana-mana. Di Ka'bah sudah hampir 360-an. Kemudian ketika Fathu Mekah, nanti kita akan bahas secara panjang lebar kalau seandainya kita ditakdirkan sampai situ. Di Fathu Mekah, Rasulullah SAW kan diusir dari Mekah, hijrah kan, terus kemudian ke Madinah. Sampai tiba di suatu saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah dan para sahabatnya untuk menyerbu Mekah yang dinamakan Fathu Makkah, pembukaan Mekah. Ketika datang ke sana, maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya langsung menuju Ka'bah dan menghancurkan semua patung-patung yang ada di segala sisi Ka'bah. Dihancurin semuanya sehingga tidak tersisa lagi patung-patung yang dibuat oleh Amr bin Luhai al-Khuzai ini. Ada salah satu kisah unik yang dimana kisah ini datang di patung yang bernama Uzza. Uzza, tadi kan kita sudah ceritakan bahwasanya Uzza itu letaknya di daerah Wadi Nakhlah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Khalid bin Walid untuk pergi ke Wadi Nakhlah dan menghancurkan patung Uzza. Kata Khalid, sami'na wa ata'na, mengambil kuda dan membawa pedangnya. Kita tahu siapa Khalid bin Walid. Sudah memimpin perang pada saat umurnya masih 17 tahun. Sudah memimpin kafir Quraisy di Uhud ketika mengalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pasukan kita tahu bahwasanya satu peperangan yang dimana Rasulullah kalah di situ adalah di Uhud, nggak ada di lainnya, di Uhud doang. Dan itu pun berbalas satu-satu. Di Hamratul Asad Rasulullah mengusir dari orang-orang kafir Quraisy setelah Uhud. Tapi di Uhud Rasulullah kalah karena memang petugas panah yang ada di atas bukit dibilang sama Rasulullah jangan turun, tapi mereka semuanya turun, sehingga Khalid putar balik di gunung dan menyerang dari atas. Kaum muslimin sedang mengumpulkan ghanimah dan dihancurkan oleh pasukan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid umurnya masih 17 tahun, tapi memimpin orang-orang kafir Quraisy ketika menaklukkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Beliau masuk Islam, dan ketika masuk Islam maka beliau sering dijadikan oleh Abu Bakar dan Umar sebagai panglima perang, dan tidak ada peperangan yang panglimanya itu Khalid bin Walid kecuali peperangan itu pasti menang, gak pernah satu kali pun kalah. Dan kita ketahui Khalid bin Walid itu meninggalnya di atas kasur, padahal dia sangat berharap untuk meninggal mati syahid, tapi dia meninggalnya di atas kasur dengan luka yang sangat banyak di daerah depan. Ada sekitar sampai 70 dari luka-luka tombak, tusukan tombak, tusukan pedang, panah, 70. Tapi daerah depan, bukan daerah belakang. Kalau daerah belakang kan mungkin lari terus kemudian kena. Ini daerah depan. Dan Khalid bin Walid meninggalnya di atas ranjang, di atas kasur, padahal dia sangat berharap mati syahid. Khalid bin Walid diperintahkan sama Rasulullah, Khalid pergi ke Wadi Nakhlah, hancurkan patung yang bernama Uzza. Baik, kata Khalid bin Walid. Pergilah Khalid bin Walid ke sana, dan ketika sampai ke Wadi Nakhlah, maka Khalid bin Walid melihat bahwasanya Uzza ini dalam suatu riwayat adalah 3 buah pohon keramat yang dikeramatkan oleh orang-orang Wadi Nakhlah. Dalam suatu riwayat lagi patung, berbentuk patung. Nah, patung tersebut dihiasin oleh orang-orang Wadi Nakhlah dan dibuatlah semacam rumah, yang dimana rumah tersebut sangat indah dan sangat nyaman ketika orang berada di rumah tersebut. Melihat pemandangannya, terus kemudian banyak makanan, dihiasi dindingnya, lantainya, segala macam. Persis kayak mungkin kita melihat kepada tempat yang sangat indah di situ, yang mereka meminta-minta kepada kuburannya para wali. Disebutkan di situ juga seperti itu. Al-Uzza dia adalah pohon ataupun patung yang dimana dikelilingi oleh rumah, yang rumah tersebut dijaga oleh pengaman, yang pengaman tersebut adalah orang-orang kuat dari kaum yang berpenghuni di Wadi Nakhlah. Ketika Khalid datang, orang-orang kan sudah tahu siapa itu Khalid bin Walid. Maka ketika melihat Khalid, semuanya pada lari, kocar-kacir, dan tahu bahwasanya Khalid mau menghancurkan Uzza. Ketika Khalid turun dan mendobrak pintu, melihat 3 buah pohon yang dinamakan Uzza dihancurkan dengan sehancur-hancurnya dengan pedangnya Khalid. Saifullah, pedangnya Allah gelarnya dia, dihancurkan dengan benar, rumahnya dirobohkan dan benar-benar sampai rata dengan tanah. Orang-orang cuma melihat dari jauh karena nggak berani sama Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid memacu kudanya lagi untuk pulang ke Mekah menemui Rasulullah SAW. Ketika sampai di depan Rasulullah SAW baru turun, maka Rasulullah mengatakan kepada Khalid, wahai Khalid, apakah kamu sudah menghancurkan Uzza? Kata Khalid, sudah wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, pergilah kembali lagi ke sana, karena sesungguhnya engkau belum membunuh Uzza.
Mungkin kalau kita berpikir pasti Khalid akan mengatakan, "Ya Rasulullah kan udah selesai. Udah dihancurin semuanya, patungnya, pohonnya, rumahnya, udah hancur dengan tanah, udah gak ada." Mungkin kita berpikir seperti itu dan berhujjah di depan Rasulullah. Tapi itu bukan akhlak para sahabat. Ketika Rasulullah SAW mengkabarkan sesuatu, maka mereka langsung menerima kabar itu dan mempercayai kabar itu. Mereka yang ada di benaknya hanyalah kata-kata sami'na wa ata'na. Kami mendengar darimu wahai Rasulullah dan kami taat. Tidak ada alasan A, alasan B, alasan C, capek apa, gak ada sama sekali. Ketika Rasulullah memerintahkan, pergi lagi. Ketika Rasulullah mengabarkan, dipercaya. Khalid diam saja, baik wahai Rasulullah. Padahal udah jelas tadi kan, udah dihancurin. Khalid ngambil kudanya lagi, naik dan mengambil pedangnya. Jalan lagi dengan kudanya sampai ke Wadi Nakhlah. Ketika sampai ke Wadi Nakhlah, orang-orang yang ada di sekitar situ yang tadi ngamanin dari patung Uzza, maka orang-orang tersebut melihat ke arah gunung. Jadi Wadi Nakhlah itu sebelahnya gunung, kayak lembah, terus kemudian di atasnya gunung. Maka orang-orang tadi mengatakan dengan melihat ke atas gunung, ketika melihat Khalid, mereka sepakat untuk mengatakan, "Wahai Uzza, awas, awas, ada Khalid ini. Awas, pergi, lari, jangan di situ. Khalid mau datang." Kata siapa? Kata orang-orang yang ada di situ. Khalid bingung, apa ini? Khalid naik ke atas puncak gunung tersebut dan ternyata Khalid melihat sesosok perempuan yang telanjang dengan rambutnya terurai dan dia mengambil segenggam pasir dan menaburkannya di wajah. Ini riwayatnya seperti ini. Ketika Khalid melihat sesosok perempuan ini, Khalid turun, ditebas lehernya dan meninggal hancur. Ternyata sosok perempuan tersebut adalah jin yang menjadi penunggunya Uzza masuk di dalamnya. Ketika sudah meninggal, maka kemudian Khalid bin Walid datang kepada Rasulullah dan Rasulullah tersenyum dengan mengatakan, "Innaka qad qataltaha." Sesungguhnya kamu telah membunuhnya wahai Khalid. Tadi belum, sekarang udah. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan juga, biasanya tempat-tempat keramat atau tempat-tempat yang dikatakan oleh manusia serem itu memang biasanya ada jin yang nungguin di situ dan dihiasin. Kalau seandainya kita nggak permisi, nanti mobil kita ketabrak. Kalau seandainya kita nggak nyumbang mungkin uang, maka mobil kita akan terguling di tol segala macam. Kan banyak ya tempat-tempat serem ataupun tempat-tempat angker. Dan memang seperti itu. Kalau seandainya orang tersebut berkeyakinan bahwasanya kalau saya tidak permisi lewat pohon ini, kalau seandainya saya tidak menyumbang uang melewati jalan ini, saya bakalan terkena sambet, katakannya seperti itu, terkena bala ataupun mudarat. Mungkin saya meninggal, mungkin saya jatuh. Jadi saya menghormati penghuninya sini, gitu kan. Kalau seandainya dia lupa, dia bakalan was-was, takut segala macam. Jadilah jin benar-benar nyerang dia, guling mobilnya, mati gitu loh. Dan memang kejadian seperti ini, man ta'allaqu ala syai'in wukila alaihi. Kalau seandainya dia benar-benar yakin terhadap sesuatu, maka Allah akan jadikan sesuatu tersebut menghantuinya. Dan jin-jin senang kalau seandainya orang-orang yang takut dengan seperti ini. Tapi apa resepnya dari Rasulullah SAW ketika kita melewati sebuah tempat yang angker, ketika kita melewati sebuah tempat yang dikatakan seram? Apa kata Rasulullah SAW? Idza nazalta manzilan faqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq falam yadurruka syai'. Kata Rasulullah SAW, wahai para sahabat-sahabatku, kalau seandainya kalian melewati sebuah tempat, kalau seandainya kalian singgah di sebuah rumah, melewati padang pasir, maka ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimatnya Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluk yang jelek.
Maka kata Rasulullah, kalau kita mengucapkan dari doa ini, janji Rasulullah falam yadurruhu syai', maka tempat tersebut atau penghuni yang ada di situ tidak akan bisa memudaratkannya sedikit pun. Harus baca doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma Ini adalah salah satu dari keyakinan-keyakinan bangsa Arab. Keyakinan-keyakinan yang lainnya, mereka juga berkeyakinan apa yang disebut dengan tatoyur. Jadi mereka itu kalau seandainya pengen pergi dari Mekah ke Madinah ataupun ke Thaif atau ke tempat yang lainnya, maka mereka menerbangkan seekor burung. Mereka menerbangkan seekor burung. Kalau seandainya burung tersebut terbang ke arah kanan, maka dia akan pergi ke tempat yang dituju lewat kanan juga. Kalau burung itu terbang ke arah kiri, maka dia akan pergi ke tempat tersebut lewat kiri juga. Kalau seandainya burung tersebut diam atau malahan pergi ke belakang, maka dia tidak jadi untuk pergi. Tatoyur seperti ini namanya. Kata Rasulullah SAW, man tatoyyara faqad asyrak. Barang siapa yang bertatoyur, maka dia telah syirik, menduakan Allah. Kan kita biasanya seperti itu dulu mungkin. Kalau ada suara burung tertentu, maka ini menandakan mau ada musibah, mau ada pencuri ataupun yang lainnya. Bukan cuma burung di sini, tapi bahasanya tatoyur dari kata-kata toyir yaitu burung, tapi bisa dengan yang lainnya. Entah itu dengan binatang-binatang apa. Gak boleh tatoyur seperti itu. Karena kata Rasulullah SAW, man tatoyyara faqad asyrak. Barang siapa yang bertatoyur, dia telah syirik. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma kafaratu dzalik? Apa kafarahnya ketika kita sudah terlanjur tatoyur, sudah terlanjur menganggap baik ataupun sial dengan burung ataupun dengan tanda-tanda yang lainnya? Kata Rasulullah SAW, kafaratu an taqul Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khayra illa khayruk, wa la ilaha ghairuk. Kata Rasulullah SAW, kafarahnya adalah dengan engkau mengucapkan, ya Allah, tidak ada tatoyur, melainkan itu adalah murni dari takdirmu, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Jadi ketika kita tatoyur ataupun mungkin sudah telah lampau, kafarahnya adalah dengan mengucapkan doa ini. Wallahu ta'ala